Shalom, selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Tema firman Tuhan pada renungan pada pagi hari ini yaitu pengharapan di dalam Yesus. Di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ke-9 ada sebuah kisah seorang yang lumpuh berada di pinggir kolam Bethesda dengan satu harapan. Pada saat air di dalam kolam berguncang, barang siapa yang lebih dulu masuk atau turun ke dalam kolam itu, maka ia akan menjadi sembuh. Ada satu mukjizat terjadi, sehingga dikisahkan bahwa di pinggir kolam Bethesda ini banyak berbaring orang-orang yang sakit. Ada orang-orang yang buta, ada orang-orang yang timpang, ada orang-orang yang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Ada satu orang lumpuh di pinggir kolam Bethesda. Dia sudah 38 tahun lamanya, tetapi tidak ada orang yang membantu menurunkan ke dalam kolam pada saat air dalam kolam itu mulai berguncang. Dan pada saat air dia berusaha untuk turun, sudah keduluan orang lain. Dan hal ini pasti terjadi berulang-ulang kali. Dia pasti berusaha dengan sekuat tenaga. Dia akan turun ke dalam kolam pada saat air itu berguncang, namun tidak pernah berhasil. Tetapi dia tidak pernah, walaupun dia tidak pernah berhasil bisa masuk ke dalam kolam itu, orang yang lumpuh ini sepertinya tidak memiliki harapan lagi untuk dia bisa sembuh. Dan dia hanya pasrah menunggu dengan penuh satu harapan. Ada satu orang yang bisa membantu. Orang yang lumpuh ini dia tetap sabar menunggu akan terjadinya suatu mukjizat. Pada saat Yesus melihat orang yang lumpuh, timbullah rasa belas kasihan kepada orang yang lumpuh di pinggir kolam Bethesda ini. Yesus tahu bahwa orang yang lumpuh ini sudah lama dia menderita sakit. Maka Yesus berkata kepada orang yang lumpuh ini, di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ketika orang lumpuh ini sedang fokus dia menunggu, mungkin menunggu goncangan air, tiba-tiba ada satu orang yang berkata, maukah engkau sembuh? Suatu pertanyaan yang mungkin membuat kaget orang yang lumpuh itu. Orang lumpuh itu dia tidak mengenal siapa orang yang mengatakan, maukah engkau sembuh? Di balik pertanyaan itu, Tuhan ingin melihat kesungguhan hati orang yang lumpuh ini. Apakah dia benar-benar ingin sembuh, atau dia masih menyaksikan mukjizat akan terjadi? Mari kita gunakan logika secara manusia, ya, secara pikiran manusia. Mungkin pada saat kita berada di satu tempat, kita sedang lapar cari makan-makan di suatu tempat, tiba-tiba ada seorang yang tidak dikenal dan dia menawarkan kepada kita, maukah kita makan? Dan mungkin pada saat kita butuh pertolongan, tiba-tiba ada seorang datang menghampiri kita dan dia berkata, maukah engkau ditolong? Apakah Anda butuh pertolongan? Suatu pertanyaan yang pada saat kita mendengar, membawa kita menjadi, hati kita menjadi rasa tenang. Ada satu harapan bahwa perubahan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dalam kisah ini, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan orang yang lumpuh ini. Orang yang lumpuh selama 38 tahun ini, dia tidak hanya ingin sembuh dari sakitnya, tetapi dia sembuh secara jasmani. Tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam hidupnya, bahwa dia masih memiliki dosa dalam kehidupannya. Sehingga yang Tuhan inginkan tidak hanya sembuh secara jasmani saja, tetapi sembuh secara rohani. Hidupnya dipulihkan dan mengalami suatu perubahan di dalam hidupnya. Melihat dari kesungguhan dari orang yang lumpuh ini, dia ingin sekali sembuh. Tidak hanya secara jasmani, tapi dia juga ingin jiwanya juga disembuhkan. Karena penyebab utama dia menjadi sakit seperti ini adalah karena dosa-dosanya. Orang yang lumpuh ini selain dia tertekan fisiknya, tertekan jiwanya juga tertekan. Karena dia memiliki satu perasaan sudah selama 38 tahun lamanya. Dan Tuhan tahu apa yang dialami oleh orang lumpuh ini. Dia sudah menderita selama 38 tahun lamanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini kita memiliki perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh orang yang lumpuh ini.
Sudah berapa lama jiwa kita tertekan? Sudah berapa lama kita mengalami satu masalah dalam kehidupan kita? Oleh karena mungkin dosa-dosa kita, oleh karena tekanan dalam keluarga kita, oleh karena tekanan dalam pekerjaan lingkungan kita, yang mungkin sudah berjalan sekian tahun lamanya, sehingga membuat fisik kita menjadi sakit. Kita mempunyai sakit yang mungkin sudah menaun. Apakah mungkin kita sudah bertahun-tahun kita menderita karena tekanan yang kita sedang alami? Jiwa kita rasanya sakit, fisik kita menjadi sakit. Tapi hari ini Tuhan sedang melihat kesungguhan hati kita. Apakah kita mau mengalami perubahan di dalam hidup kita? Mengapa Yesus harus bertanya, maukah engkau sembuh? Dalam firman Tuhan, kalau kita selidiki, firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum kita meminta, Yesus itu sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi mengapa? Ada satu ayat di dalam firman Tuhan juga mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Segala mujizat ini akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Pertolongan Tuhan akan terjadi. Memiliki suatu konsep bahwa beriman terlebih dahulu, maka mujizat itu akan terjadi. Seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang beriman di dalam kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah seorang perwira di Kapernaum. Pada waktu itu, seorang perwira ini dia memiliki seorang hamba. Hamba yang dikasihinya, dia sedang sakit. Bahwa seorang perwira ini dia menemui Yesus. Bahwa seorang perwira dia memiliki iman yang begitu luar biasa. Perwira ini pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia hanya mengatakan pada Yesus, engkau tidak perlu datang ke rumahku. Seperti halnya pada saat aku memerintahkan kepada bawahanku pergi, maka engkau akan pergi. Demikian juga pada saat engkau Yesus, kau mengatakan sepatah kata saja, maka hambanya ini pasti akan sembuh. Suatu iman yang begitu luar biasa, sehingga Yesus pada saat itu mengakui bahwa tidak ada iman sebesar orang ini di Israel pada waktu itu. Maka setelah Yesus mendengar permohonan perwira itu, maka Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu saat seperti apa yang engkau percaya. Maka pada saat itu hambanya menjadi sembuh. Di dalam Matius 8 ayat 13, akhirnya perwira ini, karena dia memiliki iman yang begitu luar biasa, dia hanya mengatakan pada Yesus hanya sepatah kata saja, maka hambanya akan menjadi sembuh. Maka sembuhlah hamba itu pada waktu itu, pada saat itu juga. Dan kisah yang kedua, kita tahu bahwa ada sebuah kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Di dalam Matius 9 ayat 21, dia memiliki iman yang kuat, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, bahwa dia katakan bahwa asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada saat dia memiliki iman yang begitu besar, iman yang begitu luar biasa, maka terjadilah apa yang menjadi imannya. Sehingga seorang perempuan yang mengalami pendarahan sudah 12 tahun lamanya, dan dia sudah menghabiskan hartanya, tetapi dia tidak sembuh. Tetapi pada saat dia memiliki iman, dia hanya menjamah jubahnya, jubah Yesus pada waktu itu, dia menjadi sembuh. Bapak dan sekalian, dari kisah-kisah di Alkitab, kisah-kisah orang yang beriman begitu luar biasa, dapat kita simpulkan bahwa hanya dengan imanlah yang dapat memberikan kesembuhan. Itu berarti mengapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Apa yang orang lumpuh selama 38 tahun ini? Dia menaruh imannya dan pengharapannya hanya kepada Yesus, dan bukan dia menaruh pengharapannya kepada manusia. Kalau kita melihat pada saat orang yang lumpuh ini, selama ini dia hanya menaruh pengharapannya hanya oleh karena belas kasihan, menunggu belas kasihan, menunggu pertolongan daripada manusia. Tetapi pada saat Yesus, dia berkata, maukah engkau sembuh? Yesus ingin melihat kesungguhan hati daripada orang yang lumpuh ini. Sehingga pada saat orang yang lumpuh ini, pada saat dia ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Dia dengan sungguh-sungguh, dia katakan, aku mau sembuh. Bapak dan sekalian, marilah pada saat ini, mungkin kita sedang mengalami satu tekanan dalam hidup kita, yang sudah mungkin berjalan sudah bertahun-tahun lamanya, tetapi hingga hari ini rasanya belum ada jalan keluar.
Hingga hari ini, rasanya tekanan itu belum lepas daripada kehidupan kita. Hanya ada satu jalan, yaitu mari kita datang hanya kepada Yesus. Karena pengharapan hanya ada pada di dalam Yesus. Dan Yesus siap akan memberikan pertolongan bagi kita. Dan Yesus saat ini sedang melihat kesungguhan hati kita. Dan Yesus sedang melihat apakah kita memiliki iman percaya kepada Yesus. Hanya Yesus adalah satu-satunya jalan. Hanya Yesus adalah satu-satunya yang dapat diandalkan. Pada saat kita memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Yesus, maka mujizat itu pasti terjadi. Kesembuhan itu pasti terjadi. Pertolongan dari Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Maka terjadilah apa yang menjadi iman kita. Dan terjadilah apa yang menjadi yang kita percayai. Pada saat kita beriman kepada Yesus, maka mujizat itu akan terjadi. Apa yang sedang kita alami saat sekarang ini? Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Mungkin kita saat ini sedang sakit. Mungkin saat ini kita sedang mengalami tekanan dalam secara fisik, secara jiwa kita. Mari kita datang hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Hanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Tuhan ingin melihat iman kita. Pada saat kita memiliki iman yang benar, pada saat kita memiliki iman hanya kepada Yesus, maka mujizat itu akan terjadi. Maukah kita mengalami mujizat dalam kehidupan kita? Tuhan melihat iman kita. Tuhan melihat apa yang menjadi kesungguhan hati kita. Pada saat kita meminta pada Tuhan, Tuhan akan sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.